Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Panggilan Bapa. Saudaraku, kita tahu bahwa dalam hal berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan atau menganjurkan kita memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Tentu itu merupakan suatu kehormatan bagi kita. Siapa kita sehingga kita diperkenan memanggil Allah semesta alam dengan panggilan Bapa? Itu berarti kita diposisikan sebagai anak. Kan begitu saudara, yaitu sebagai anak-anak Allah. Tetapi benarkah demikian? Untuk itu, mari saya ajak kita meneliti, memeriksa apa yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Demikian, tetapi semua orang yang menerimanya, maksudnya menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara perhatikan, orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata supaya mengisyaratkan bahwa ini tidak terjadi secara otomatis. Menjadi anak-anak Allah itu bukan otomatis, melainkan ada proses untuk menjadi anak-anak Allah. Proses itu tentu harus dilalui, harus dijalani, agar seseorang bisa benar-benar menjadi anak Allah. Saudara, yang perlu kita tahu, ketika Yesus menyelamatkan kita, Ia menebus kita. Dengan kematiannya, kita dibelinya dan harganya lunas dibayar. Dengan jalan itu, sejatinya Tuhan mau menggarap kita, supaya kita hidup menurut pimpinannya, agar bisa kelak menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita harus dibenarkan olehnya atau dianggap benar. Dalam teks aslinya dipakai kata justificatio. Walaupun faktanya kita belum sungguh-sungguh benar. Namanya juga dibenarkan, saudara. Kan begitu. Jadi, pembenaran justificatio adalah bahwa seorang yang berdosa dianggap benar oleh Allah. Supaya apa? Supaya bisa memasuki proses yang membuatnya menjadi sungguh-sungguh benar. Pembenaran inilah yang mengizinkan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Saya ulang saudara, pembenaran inilah yang mengizinkan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Lalu, Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita kepada seluruh Injil yang kita dengar, supaya kita bisa mengalami pembaharuan pikiran yang diwarnai oleh Injil. Dengan jiwa, maksudnya pikiran yang dibaharui, warna jiwa atau warna pikiran kita akan sama dengan warna roh. Maka roh yang nantinya akan menguasai kembali jiwa atau pikiran. Dan jiwa atau pikiran itulah yang akhirnya akan mengendalikan seluruh hidup manusia. Di sini manusia bisa hidup menurut roh,
dengan pimpinan Roh Kudus. Roh manusia yang sudah mati oleh karena dosa itu jadi dihidupkan kembali. Maka ada istilah kelahiran baru yang merefleksikan penciptaan awal. Maka dalam 1 Petrus 1 ayat 23, Alkitab menggunakan kata anagenao, yaitu dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas. Juga dalam Matius 19 ayat 28 digunakan kata palingenesia, yaitu penciptaan kembali. Itu berarti kita dilahirkan kembali, saudara, supaya roh kita itu mendominasi, menguasai kehidupan kita dengan pimpinan Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus disebut anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka, kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, jangan hanya membahas soal bahasa roh ataupun karunia-karunia saja. Berbicaralah mengenai tuntunannya bagi kita kepada seluruh kebenaran, yaitu Injil. Kata kuasa dalam kalimat supaya menjadi anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12 di atas, dalam bahasa aslinya adalah exousia, yang artinya hak istimewa. Dengan penjelasan ini kita melihat adanya hak-hak istimewa yang diberikan Allah kepada kita. Apa itu? Yaitu penebusan oleh Kristus, pemberian Roh Kudus dan Injil, serta penggarapannya melalui segala peristiwa hidup yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Roma 8 ayat 28. Jadi saudara, hendaknya kebenaran ini mendorong kita untuk sadar bahwa jika kita memanggil Allah sebagai Bapa, kita juga harus bertindak bijaksana, yaitu tumbuh dalam keselamatan, agar hidup menurut roh, bukan menurut daging. Bapa menghendaki orang-orang yang memuliakan namanya memiliki martabat ini, berkeadaan seperti ini. Saudara, panggilan Bapa ini membawa kita sebagai keluarga Allah. Dengan panggilan ini, orang Kristen memiliki hubungan yang eksklusif sebagai bagian dari keluarga Allah. Bapa mau dikagumi dan dimuliakan oleh orang-orang yang mencintai Dia dan dicintai olehnya. Kita menjadi keluarga Allah karena kita berjalan dalam hidup menurut roh. Dengan panggilan Bapa, kita disadarkan untuk menyadari siapa diri kita. Saudara, jika sejak semula Adam menyadari dengan benar bahwa dirinya adalah anak, maka tentu tidak akan mudah baginya untuk mengabaikan peringatan Allah. Tidak akan mudah baginya untuk terbujuk oleh si ular. Jadi, jika kita memanggil Tuhan semesta alam sebagai Bapa, sesungguhnya kita dipanggil untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas pengiringan kita kepada Yesus, untuk sungguh-sungguh hidup menurut roh, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, bukan dengan hidup sembarangan, saudara. Dengan demikian, kita mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu luar biasa. Jadi, memang di balik panggilan Bapa itu terkandung konsekuensi yang sangat berat. Tetapi kita bisa dan pasti bisa.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.